What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Curiosa, dirilis pada tahun 2019 dan berlatar pada tahun 1890-an. Film ini menceritakan tentang hubungan percintaan yang sangat rumit menurut gue, di mana bercerita tentang seorang gadis bernama Mary yang menikah dengan cara dipaksa oleh ibunya dengan seorang saudagar kaya bernama Henry yang sebenarnya nggak dia cintain. Hingga akhirnya dia pun bertemu kembali dengan mantan pacarnya yang sangat dicintainya. Dan mereka pun akhirnya menjalin sebuah hubungan terlarang. Nah, namun ada sesuatu yang bikin gue bertanya-tanya di film ini, men. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang sedang bersilat lidah dengan sangat syahdu. Wanitanya bernama Mary, seorang gadis cantik yang merupakan anak dari seorang janda kaya, dan kekasihnya yang bernama Pierre yang berprofesi sebagai seorang profesional fotografer. Lalu secara tiba-tiba, orang tua dari Mary memergoki mereka. Mereka pun harus menghentikan kegiatan itu dengan terpaksa. Pada suatu malam saat Pierre dan seorang sahabatnya bernama Henry sedang mengobrol santai di perpustakaan, secara tiba-tiba terucap oleh Henry bahwa dia mencintai Mary, kekasih Pierre. Dan dia lebih memilih kehilangan sahabatnya daripada harus kehilangan cintanya. Ibunya Mary sendiri sudah mengetahui hal itu, dan akhirnya dia pun merestui hubungan mereka. Yang sudah barang tentu dia memilih Henry karena Henry adalah keluarga dari saudagar kaya. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Pada suatu malam, Henry memberitahu bahwa dia baru saja melihat Pierre yang sedang memotret seorang wanita yang sepertinya sangat disukai Pierre. Henry bercerita bahwa Pierre seperti tersihir oleh wanita itu dan tak berhenti memotretnya. Lalu scene berpindah, di mana Pierre dan 2 orang temannya sedang memotret seorang wanita yang tadi dikatakan Henry. Pierre pun terlihat begitu tergoda dengan wanita itu dan tak henti-hentinya memotret gadis itu. Mary yang penasaran dengan perkataan Henry langsung mendatangi studio Pierre pada esoknya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang kemarin dijadikan modelnya Pierre. Mary langsung masuk ke dalam studio itu meski sempat ditolak oleh wanita itu. Mary pun langsung menghampiri Pierre dan Pierre memperkenalkan modelnya yang bernama Zohra, yang ternyata merupakan wanita penghibur yang akhirnya pensiun setelah dipekerjakan oleh Pierre. Setelah selesai memperkenalkan Zohra, Zohra pun keluar dari ruangan itu. Dan sesaat ketika Zohra keluar dan meninggalkan mereka berduaan, yang terjadi malah mereka melakukan silaturahmi antar kelam dong. Singkat cerita, pada suatu hari, Mary kembali mendatangi Pierre dan memintanya untuk dipotret. Di tengah pemotretan berlangsung, Pierre mengatakan jika aku tak bisa menjadi suamimu, maka biarlah aku menjadi kekasihmu. Sembari berlutut di hadapannya, Mary pun mengangguk kepadanya dan memberikan senyuman tipis ke arah Pierre. Lalu pemotretan pun kembali berlangsung. Namun kali ini sedikit berbeda, di mana Mary mulai membuka tali kancingnya, sampai akhirnya dia pun dipotret tanpa menggunakan apapun dong. Pada suatu hari, Pierre diminta untuk datang ke rumah Henry dengan maksud untuk menunjukkan foto-foto saat mereka mengadakan pernikahan 2 tahun yang lalu. Lalu saat mereka bertemu kembali, mereka berdua bertingkah seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lalu saat Henry pergi mengambil sebuah album, mereka malah saling bercipokan dong. Bahkan ketika Henry menjelaskan foto-foto itu, Pierre dan Mary malah saling berpegangan tangan di balik buku secara diam-diam dong. Anjing, bangsat bet ya, emang bener anjir. Tikungan mantan tuh tajam banget cuy, asli. A few moments later. Pada suatu hari, saat Mary sedang sakne-saknenya, dia pun mendatangi studio Pierre. Namun saat mengetuk pintunya, seperti tak ada orang dari dalam. Dia pun mengambil kunci yang tersimpan di atas ventilasi itu, lalu masuk ke dalam studio. Saat di dalam, seketika dia pun teringat tentang Zohra, dan dicarilah foto-foto Zohra di lemari milik Pierre. Dan saat dilihat, ternyata ada banyak banget foto-foto vulgar Zohra di dalam lemari Pierre.
Bahkan ada foto berduaan dengan Pierre. Dia pun menjadi sangat cemburu saat itu juga. Namun pada esoknya, mereka berdua malah kembali melakukan pemotretan. Lagi-lagi dengan tanpa menggunakan apapun. Dan setelahnya, tentu saja pemotretan itu ditutup dengan silaturahmi kembali. Lalu Mary pun kembali menuju rumahnya. Pada suatu malam, Henry mendatangi sebuah pesta pernikahan rekannya dengan Mary dan juga seorang adiknya. Namun seketika langkah Mary terhenti setelah melihat Pierre yang sedang bersama dengan Zora, si wanita penghibur yang berpakaian cukup menggoda saat itu. Dia pun mengatakan kepada Henry untuk segera pulang dan beralasan bahwa dia gak enak badan. Padahal kita tahu bahwa Mary pasti sangat cemburu dan gak bisa ngelihat kebersamaan Pierre dengan Zora. Lalu ketika di rumah, Henry menyadari ada yang gak beres dengan laci samping tempat tidur yang terkunci. Dia pun berusaha membukanya. Dan ketika dibuka, ternyata cukup banyak foto-foto istrinya yang dipotret oleh Pierre tanpa menggunakan apapun. Hal itu dapat diketahui karena adanya semacam watermark bertanda Pierre. Dia pun menjadi sangat syok dan lalu akhirnya dia menangis. Pada esok harinya, dia pun memarahi Mary dengan cukup kencang. Namun Mary secara sengaja mengucapkan sebuah kalimat yang malah semakin menyakiti perasaan Henry, di mana Mary mengatakan bahwa dia sesungguhnya tak pernah mencintai Henry dan perasaannya kepada Pierre sejak dulu tak pernah pudar. Henry pun akhirnya pergi dari sana dan seketika Mary pun menyesali perbuatannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Mary kembali mendatangi studio Pierre. Dia pun masuk secara diam-diam dan ternyata Pierre sedang melakukan pemotretan dengan Zora yang dipotret dengan tanpa menggunakan atasan, sembari menari sebuah tarian yang membuat belewahnya bergetar ke kanan dan ke kiri. Mary pun akhirnya pergi dari sana karena tak kuat melihatnya. Singkat cerita, beberapa hari sudah berlalu dan perasaan Mary juga sudah mulai membaik. Dia pun memutuskan untuk kembali datang ke studio Pierre. Namun ketika akan melangkahkan kakinya ke tangga, tiba-tiba Zora muncul dan terjadi perdebatan di antara mereka. Dan rupanya Zora juga memiliki perasaan dengan Pierre karena kebaikannya yang selama ini telah menyelamatkannya dari masa lalunya yang merupakan seorang wanita penghibur. Lalu setibanya mereka di studio yang tak ada siapapun di sana, mereka pun mulai kembali berdebat. Namun anehnya beberapa saat kemudian adegan ini berubah menjadi adegan les biola dong anjir. Dan mereka pun saling bersilaturahmi pada saat itu dengan sangat mantap. Pada esok harinya, Elena, salah seorang adik Mary, mencoba menghibur Mary, yang mana Elena mengira bahwa kegalauan kakaknya itu disebabkan karena keretakan hubungan rumah tangganya dengan Henry. Namun sebenarnya nggak kayak gitu cuy. Mary ternyata sedang dipenuhi kebimbangan di hatinya. Dia merasa sangat hancur saat itu setelah mengetahui bahwa Pierre menduakan cintanya. Elena pun keluar dengan wajah bersedih sembari berkata bahwa Mary sedang tak bisa diganggu kepada ibu dan juga Henry. Ibu pun menyarankan kepada Henry untuk mengajak Mary pergi ke arena pacuan kuda atau ke tempat opera untuk menghiburnya. Namun Henry berkata sepertinya Mary sedang memikirkan cara untuk berpisah darinya dan seperti menerima keadaan bahwa istrinya telah main serong dengan pria lain. Singkat cerita, pada suatu hari Mary pergi ke suatu toko yang menjual berbagai kerajinan tangan tak jauh dari rumahnya. Di sana secara tak sengaja dia bertemu dengan Jean. Jean sendiri adalah seorang teman Pierre sekaligus rekan di dunia fotografinya. Setelah membayar sebuah pajangan, Mary dan Jean pergi ke sebuah restoran untuk meminum teh. Mereka terlihat begitu akrab di sana. Mary juga menyuruh Jean untuk meminum tehnya di gelas yang sama. Dan Jean juga menghibur Mary sampai ia bisa tersenyum kembali. Dan percakapan mereka berakhir setelah Jean mengajak Mary untuk pergi menghadiri sebuah perilisan karya tulis terbarunya beberapa hari yang akan datang. Dan Mary pun menyetujui ajakan Jean tersebut. Singkat cerita, sekitar seminggu sudah berlalu. Pierre baru saja pulang sehabis memotret di luar kota. Lalu ketika dia masuk ke dalam ruang pencucian foto miliknya, dia terkejut karena melihat cukup banyak foto Mary bersama dengan Jean. Bahkan beberapa foto yang diambil juga tanpa menggunakan apapun dong.
Lalu kemudian cerita seperti teralihkan dengan potret sebuah pohon yang cukup besar dan terdengar suara tembakan seseorang. Lalu scene berbalik ketika Pierre yang sedang mencuci sebuah foto, yang mana foto itu menggambarkan bahwa Jehan sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun Pierre merasa begitu kehilangan dan bahkan dia sempat menangis di depan foto Jehan. Tapi kalau menurut gua sih, hal yang menyebabkan ini semua terjadi karena ulahnya Pierre. Karena Pierre benar-benar ngerasa bersalah banget sampai dia nangis ketika ngelihat fotonya Jehan. Pada suatu pagi, Ibu Mary memberikan sedikit wejangan kepada anaknya, yang mana rupanya sekarang dia sedang mengandung janin yang entah siapa bapaknya cuy. Dan ibunya rupanya juga belum menyadari perbuatan anaknya yang udah bersilaturahmi sana sini dengan berbagai lelaki. Dan dia menganggap bahwa masalahnya yang selama ini terjadi pada anaknya dan juga Henry hanyalah masalah sepele. Padahal anaknya sendiri yang perilakunya benar-benar kayak setan. Lanjut pada malam harinya, Henry bersama orang tuanya dan juga dengan Pierre berbicara tentang kehamilan Mary. Pierre pun seketika kaget mendengarnya. Henry yang sadar kalau itu anaknya Pierre, dia pun meminta kepada Pierre untuk menjadi ayah baptis dari anaknya. Dan sebagai penghormatan, Henry akan menamai anaknya sebagai Pierre jika dia lelaki. Singkat cerita, anak Mary pun telah lahir dan diberi nama sesuai janji Henry pada malam itu. Lalu ketika Henry baru saja menggendong anaknya, tiba-tiba saja Pierre kecil menangis. Dia pun akhirnya pergi ke studio Pierre dan pada esoknya Henry mencoba mempertemukan Pierre dengan Mary dan juga anaknya. Lalu saat hendak digendong oleh Pierre, bayi itu menjadi sangat tenang, bahkan dia memanggilnya dengan sebutan papa dong anjir. Nyesek gak sih jadi Henry? Sumpah kalau gue jadi Henry gue tinggalin tuh Mary. Bener-bener sabar banget si Henry, sumpah dah. Setelahnya Pierre mengajak Henry untuk datang ke studionya. Namun dia bukan masuk ke studionya, melainkan menunggu di kamar sebelah dari studionya. Dan tak berselang lama, Mary pun muncul dan mengetuk studio Pierre. Henry juga mendengar ketukan pintu itu. Dan tak berselang lama, terjadilah silaturahmi antara Pierre dan juga Mary. Dan hal itu lagi-lagi diperdengarkan kepada Henry dengan sangat jelas. Wajah Henry terlihat sangat bersedih mendengar suara itu. Hingga akhirnya dia pun tak kuasa menahan tangisnya. Anjing ini, masa iya ada orang yang saking cintanya ke cewek bisa sesabar ini sih? Harusnya gak ada gak sih yang kayak gini? Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Mary yang berbicara dari dalam hatinya dan bercerita tentang rasa berbagi dan toleransi dalam hal percintaannya. Atau dengan kata lain, sharing dengan pasangan. Anjir. Ini film lumayan aneh sih alur ceritanya. Oke lah, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.